mengalami sesuatu apapun, itu adalah pengalaman, itu adalah guru yang terbaik. Jadi segala pengalaman kita, baik itu berupa positif atau negatif, itu kalau kita dijadikan bahan pelajaran, maka itu menjadi nilai positif. Kamu ketemu temennya yang bejat semisal, ya betul, kebejatan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau oleh kamu dijadikan sebuah pembelajaran, bagaimana kalau bersosial ke orang itu gak boleh bejat, bagaimana orang kalau bejat itu ya tidak memiliki circle pertemanan yang sehat, ya maka itu menjadi nilai positif. Jadi seburuk-buruknya pengalaman kalau kita dijadikan pembelajaran, maka itu adalah nilai positif. Bahkan khususnya saat ini yang sedang ujian, kalau ujian itu jawaban antum sekalian kan kalau gak bener salah, kan hanya itu. Kalau gak bener salah, gak mungkin, ya mungkin ada nakis itu. Tapi sesalah-salahnya ujian, kalau kita dijadikan bahan pelajaran, maka itu menjadi nilai positif bagi kita. Bahkan saya waktu mondok itu sama kakak dipesan, kalau semisal waktu ngisi ujian itu ada yang keliru, maka ya setelah itu dipelajari lagi, dibuka. Karena inti dari ujian kan bukan harus jawaban benar, enggak, tapi biar kita mendapatkan ilmu, baik setelah ujian atau sebelumnya. Betul, kita enggak menyadari kalau kita tidak tahu itu sampai waktu ujian, tapi setelah ujian ya kita harus tahu itu, dibuka kembali, dimutolaah kembali. Jadi bukan oh ya yang berlalu sudah berlalu, ya udah enggak bisa diubah. Kan inti dari ujian itu adalah ilmunya, bukan nilainya. Atau meskipun kita harus nilainya bagus, tapi kalau semisal jawabannya keliru, maka setelah ujian ya kita harus membukanya kembali. Karena yang tujuan diadakan ujian itu ya bukan kita biar nilainya bagus, enggak, biar kita mendapatkan ilmu. Sedangkan kesalahan kita saat ujian itu bisa jadi menjadi media mengantarkan kita mendapatkan ilmu. Bahkan kita sering ilmu-ilmu kita yang melekat di kepala kita itu kalau kita salah dalam menjawab ujian. Bahkan dulu waktu kelas berapa itu pelajaran tauhid, waktu di sini ada pertanyaan kenapa saya tak bisa maju, saya tak bisa mundur. Di kelas berapa itu? Kifatul Awam apa? Bukan. Johorul Kalami ya kalau nggak salah. Ya di Johorul Kalami. Ada yang jawab ajem gitu. Ajem itu dijawab ajem. Sama kayak ini waktu ujian bahasa Arab ponakan Kak Sun, dijawabnya kelas. Padahal gelas. Kelas. Itu ya kesalahan-kesalahan kayak gitu melekat. Akhirnya kan kita tahu oh ternyata yang benar adalah ini. Ternyata yang benar itu yang tidak bisa maju, tidak bisa mundur itu adalah ajal gitu. Itu kan bisa kita melekat di kepala kita saat kita melakukan kesalahan ketika ujian. Makanya kita harus fokus kepada tujuannya itu. Tujuannya biar kita dapat ilmu, bukan biar nilainya tinggi. Meskipun itu juga penting, tapi yang diprioritaskan kita mendapatkan ilmu. Lah, ini sama seperti apa yang akan dibahas pada malam kali ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, apa yang telah beliau hasilkan setelah beliau melanda kebingungan itu, setelah beliau sembuh dari penyakitnya yang luar biasa itu. Al-qaulu fi asnafit talibin. Al-qaulu tining banika pembahasan fi asnafit talibin, fi asnafit talibina. Banika tetap ing dalem nerangaki banyak-banyak golongan orang yang senyareh, banyak-banyak orang yang senyareh. Ini bab khusus tentang golongan pencari kebenaran. Pencari kebenaran. Walamma kafani Allahu, walamma arekalana kafani nyokopen nida kaula Allahu pasira Allah Subhanahu wa taala maunata hadzal maradi deka argenah panika penyakit.
Ya, maksud di sini ya berarti diberikan kesembuhan. Walamma kafani Allah taala ma'unata hadzal marad. Kalau di sana apa teksnya? Walamma syafani. Hah? Syafani Allah taala min hadzal marad. Langsung gitu ya. Kalau di sini walamma kafani Allah taala ma'unata hadzal marad. Bi fadlihi kalaban fadl Allah Subhanahu wa taala wa sa'ati judihi ban luasah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, inhasarat maka terengkes asnafut talibina penapa banyak-banyak golongan, banyak-banyak pencari kebenaran. Indi muku kaula fi arba'i firaqin ing dalem 4 banyak-banyak golongan. Setelah saya dilanda kebingungan, dilanda penyakit berupa bingung, beliau sampai ke taraf skeptis kepada taraf supastoiyah, tidak mempercaya apapun, meragukan segala hal. Akhirnya beliau diberi kesembuhan. Lalu setelah itu beliau menyimpulkan bahwasannya orang pencari kebenaran itu hanya inhasarat berarti hasar itu. Hanya ada 4 itu. Tidak ada selain itu. Pencari kebenaran itu hanya 4 itu. Hanya 4 itu. Makanya ini hasar kan. Berarti hanya 4 itu, gak ada yang lain. Apa saja? Al-mutakallimunah, nyatanah pertama al-mutakallimun. Banyak-banyak golongan orang ahli ilmu kalam, teolog, orang ahli ilmu kalam, orang yang saya ahli ilmu tauhid, ilmu kalam saya maksudnya. Wahum halatining mutakallimun yaddauna panika ngakoh pasera mutakallimun annahum cak sawang kuna mutakallimun ahlur ra'yi panika ahli pemikiran wan nadhari ben nalar. Golongan pertama dari 4 para pencari kebenaran itu adalah orang teolog. Orang teolog, siapa para teolog itu? Orang yang menganggap dirinya itu sebagai orang yang memiliki tipikal pemikir dan juga ahli logika. Itu ahlur ra'yi wan nadhar. Ahlur ra'yi wan nadhar. Itu memang ciri khasnya dari mutakallimun. Karena kalau ilmu kalam ya memang kita adu argumen, adu nalar, adu logika. Mutakallimun ya banyak. Ya dari mutakallim dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Abu Hanifah, Ra'isul Mutakallimin. Itu Abu Hanifah. Ya juga yang setelahnya misalnya Imam Al-Maturidi, Imam Al-Asy'ari. Kalau Al-Maturidi itu memang ya sejalur dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Asy'ariyah itu ke Imam Syafi'i. Makanya aneh kalau ada pertanyaan, kenapa kalau kita di fikihnya mazhab Syafi'i tapi kalau akidahnya ikut Asy'ari? Itu aneh pertanyaannya. Kenapa? Ya karena Imam Asy'ari pun itu mazhab Syafi'i. Imam Asy'ari pun ya sealur dengan Imam Syafi'i. Ya tapi ya karena beliau memang yang merumuskan lebih detail. Sama Maturidiyah itu ya ke Abu Hanifah. Ke Abu Hanifah, Maturidiyah. Nah, makanya istilahnya ulama-ulama Maturidiyah itu adalah mawara'an nahar. Ulama wara'an nahar. Ada sungai. Murleke bahasa tinggalan itu. Jadi kalau ada istilah ulama mawara'an nahar itu berarti golongannya Ashabul Hanafiyah dan juga Maturidiyah. Mawara'an nahar. Nah, sedangkan kalau Asy'ariyah ya yang sama dengan Imam Syafi'i. Makanya sebenarnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi bukanlah sebuah penggagas mazhab, enggak. Bukan mendirikan mazhab, tapi hanya meneruskan saja. Meneruskan saja dan kebetulan yang paling berkecamuk ketika itu ya ketika zamannya Asy'ariyah dan Maturidi kan satu zaman itu. Dan beliau berdua lah yang merumuskan, yang istilahnya mengkanter Mu'tazilah, Qadariyah itu Mu'tazilah. Bahkan Imam Asy'ari sendiri kan lama di Mu'tazilah.
menjadi pentolannya Mu'tazilah. Bahkan kisahnya Imam Asy'ari itu adalah tokoh Mu'tazilah yang sangat terkenal zaman dahulu. Bahkan kalau semisal ada ajang debat gitu, yang diutus perwakilan dari Mu'tazilah ya Imam Asy'ari. Makanya saat Imam Asy'ari langsung mendeklarasikan saya melepas pemikiran adalah pukulan telak, itu adalah yang menjadi pelindung di Mu'tazilah. Malah sekarang balik mengkanter Mu'tazilah. Ya ceritanya tidak jauh-jauh dari ya saat berdebat dengan ayah angkatnya itu, Abu Ali Al-Jubai, itu angkatnya beliau, tokoh Mu'tazilah. Ya kita bahas kapan-kapan. Tapi ya Mu'tazilah sekali lagi kalau Imam Al-Ghazali memang tidak mengkafirkan Mu'tazilah ya. Tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Iya dolal iya, bid'ah iya, tapi tidak kafir. Beda dengan falasifah, keras beliau ke falasifah itu sampai mengkafirkan. Karena kalau ada kitab beliau yang tipis juga kayak ini yang memang menjelaskan tentang pembeda antara Islam dengan orang kafir. Itu namanya Faisalut Tafriqah. Faisalut Tafriqah ya sama tipis kayak gini. Memang isinya katakan kafir apa yang enggak gitu. Termasuk yang enggak ya enggak kafir gitu. Dolal. Oh gimana kalau nanti ada kelaziman-kelaziman yang menyebabkan kekufuran? Ngerti kelaziman ya? Semisal katakanlah Wahabi. Apakah kita bisa mengkafirkan Wahabi karena pemikirannya saat ini? Ya, tentu kalau secara umum ya nggak bisa. Oh bukankah nanti Wahabi mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berfisik dan bertempat layaknya manusia? Wahabi kan tidak mengatakan begitu, tapi ya memang berfisik dan itu keliru gitu loh. Memiliki tangan tapi tidak bertempat ya kan sini. Memiliki tangan bertempatnya di langit, tapi istiwanya tidak sama dengan bertempatnya manusia. Memiliki tangan tapi tangannya tidak sama dengan manusia. Tapi itu kan rancu. Sehingga kalau ada kelaziman-kelaziman yang mana kelazimannya nanti menyebabkan kekafiran. Tapi memang ada kaidah yang kita pakai, itu adalah lazimul madhab laisa madhaban. Kelaziman dari suatu madhab itu bukanlah sebuah madhab itu sendiri. Kalau semisal mengatakan, jadi Wahabi itu dia mau mengatakan Allah Ta'ala bertempat di atas dengan sekian nas, dengan sekian dalil, tapi tentunya tidak berani mengatakan bahwasannya hal itu sama dengan bertempatnya makhluk. Wahabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tangan karena yadullah fawqa aydihim, tapi tidak berani mengatakan bahwasanya tangannya sama dengan tangannya makhluk. Toh meskipun secara namanya kalau bertangan itu ya berarti sama, fisiknya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sama dengan makhluk. Letak kesamanya bagaimana? Namanya berfisik, namanya tangan itu pasti berfisik. Namanya berfisik itu ya ada anggota, mana ada tangan tapi tidak berbentuk, pasti berbentuk. Namanya berbentuk pasti bertempat. Namanya bertempat berarti zat itu membutuhkan kepada hal lain. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada hal lain, bagaimana nanti? Apakah hal lain itu hadis atau qadim? Kalau semisal hadis, bagaimana mungkin hal yang qadim membutuhkan kepada hadis? Berarti tempatnya ada awalnya, zatnya tidak ada awalnya. Bagaimana mungkin? Berarti sebelum terciptanya tempat tersebut, zatnya ada di mana? Itu kan tanda tanya. Kalau dikatakan sama-sama qadim, maka terjadilah ta'dudul qudama. Yang jelas-jelas itu kafir kalau sampai memvonis ta'dudul qudama. Falasifah pun kenapa kafir ya? Karena meyakini bahwasanya alam ini qadim gitu. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan.
Tapi iya itu kalau dinalar kelazimannya. Nah, tapi orang kelompok-kelompok yang ada di internal Islam, kelompok-kelompok sesat yang ada di internal Islam tidak siap kepada konsekuensi hal itu. Dan sebagaimana konsep yang kita miliki bahwasanya konsekuensi ya bukanlah bagian dari mereka. Jadi ya wes, mereka hanya istilahnya ya, ahli bid'ah saja gitu. Sesat aja, jangan ikut mengkafirkan gitu. Sesat aja, jangan ikut mengkafirkan gitu. Toh meskipun kalau kita kejar kelazimannya ya terjerumusnya ke kekafiran. Makanya itu bahaya ahli bid'ah karena nanti bisa terjerumus ke kekafiran. Tapi kita tidak istilahnya jangan mereka mengkafirkan kita malah kita mengkafirkan balik, itu kan gimana? Saling mengkafirkan nanti. Karena lazimul madzhab laisa madhaban. Lazimul madzhab laisa madhaban. Kelaziman dari suatu pendapat itu bukan pendapat itu sendiri. Toh meskipun namanya kelaziman itu memang harus gitu loh. Tapi ya dia tidak siap menerima konsekuensi hal itu. Dengan menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala punya tangan, dia tidak siap bahwasanya namanya tangan berfisik, dan berfisik itu membutuhkan tempat. Namanya tempatnya sesuatu yang qadim itu bagaimana? Apakah qadim apakah hadis, itu dia tidak siap ke kelaziman kayak gitu. Makanya nggak perlu dikafirkan, tapi harus dibenarkan gitu loh. Jadi yang dibutuhkan kelompok-kelompok sesat itu ya dibenarkan, dibarengin, diajak kepada kebenaran, bukan malah dijerumuskan kepada kekafiran. Itu al-mutakallimun wa hum yad'una annahum ahlur ra'yi wan nadhar. Jadi mutakallimun ya banyak, ya dari Mu'tazilah ya ada. Memang yang terkenal ahli kalam itu Mu'tazilah. Jadi kalau Anda menemukan teks-teks zaman dahulu yang ulama-ulama kita ingkar kepada ilmu kalam, kalau di Ihya itu di awal-awal kan banyak itu memang mengutip Imam Al-Ghazali. Ada makalah, larilah kamu dari mutakallimin seperti larinya kamu dari singa. Saking bahayanya ilmu kalam. Itu yang dimaksud ilmu kalam ya ilmu kalam kayak Mu'tazilaan itu. Kan ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sama kayak belajar mantek, apakah orang itu ulama sepakat menghalalkan? Enggak. Kalau manteknya kan jelas kan, ada berapa pendapat. Wal hulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Itu ada 3 pendapat bahkan kalau belajar mantek itu. Ibnu Shalahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yang bagi ayu ulama. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan. Sebagian kaum malah yang bagi ayu ulama. Yang bagi di sini maksudnya wajib. Ada yang mewajibkan, wajib, tapi wajib kifayah, fardu kifayah. Wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Ada yang mengatakan sebatas jawaz, boleh kan gitu. Tapi yang dibahas di sini mantek yang bagaimana? Yang dibahas di sini adalah mantek yang bercampur dengan masih murni, kayak bercampur dengan filsafat-filsafat Yunani, bukan sudah disaring. Jadi mantek yang dipakai di Islam itu sebenarnya tidak murni produk Yunani, enggak, tapi disaring. Karena wadeknya mantek itu memang dari Yunani. Ini kalau di awal di Mabadi Asyarah. Mabadi Asyarah itu tiap fan itu kan ada biodatanya. Wadeknya di sini adalah Aristo Hakimul Yunan. Aristoteles dari Yunani. Tapi dari produk sana disaring oleh ulama-ulama kita, disaring sekiranya murni, diambil yang bagus-bagus. Apa saja yang 4 itu? Imam Al-Ghazali di sini menyimpulkan bahwasanya pencari kebenaran itu hanya terbatas 4 ini. Yang pertama adalah mutakallimun. Wal batiniyatu batiniyah, kebatinan. Wahum halatining batiniyah yas'umunah panika nyangka pasera batiniyah annahum cak songkuna batiniyah ashabut taklimi panika orang se andi pengajaran indoktrinasi. Wal maksusunah ban orang se istimewa bil iktibasi se istimewaki bil iktibasi kelaban ngoleh ilmu minal imamil maksum
minal imamil maksumi, dari imam al-maksumi sekeraksa. Pencari kebenaran yang kedua itu adalah kelompok batiniyah, kebatinan. Kebatinan, bagaimana tipologi dari kebatinan ini? Kalau mutakallimun itu adalah para pemikir, para ahlur ra'yi wan nadhar, kalau batiniyah itu adalah orang yang kebalikannya 180 derajat, yaitu orang yang sama sekali tidak memfungsikan akalnya, karena dia membutuhkan kepada doktrin dari imamnya. Makanya annahum ashabut ta'lim. Dan kenapa kok dia memasrahkan diri kepada imamnya? Karena imamnya itu adalah maksum. Padahal kalau kita ya, kalau bukan nabi ya gak maksum. Selain nabi, malaikat juga ada yang maksum. Para wali saja istilahnya kalau dari kita adalah mahfud, kan begitu. Bukan maksum. Jadi gak mustahil. Kalau para nabi memang mustahil melakukan kesalahan. Mustahil. Kenapa mustahil melakukan kesalahan para nabi? Ya karena kita diperintah untuk mengikuti nabi. Kalau nabi melakukan kesalahan, maka berarti kitalah diperintah melakukan hal tersebut. Makanya nggak mungkin salah nabi itu. Kalau seandainya misalnya melompat nggak boleh misalnya, lalu nabi melompat, maka berarti lompat itu adalah hal yang baik dan harus kita ikuti. Bukan nggak boleh berarti kan gitu. Makanya nggak mungkin salah, karena yang dikerjakan nabi itu pasti benar. Kenapa? Karena kita diperintah untuk mengikuti nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, fattabi'uni di sana itu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah saya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu di Al-Qur'annya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, selain para nabi, para wali misal, atau bahkan para imam, dia nggak maksum. Ya, ini kelompok yang besar di batiniyah itu adalah Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu adalah Syiah yang istilahnya mendewakan Ismail bin Ja'far. Ya. Diyakini sebagai imam yang ghaib. Ya, di dalamnya sini ya itu isinya doktrin aja. Jadi ada diceritakan konon, jadi namanya imamiyah itu berarti meyakini keimaman itu turun temurun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq memiliki putra Ismail. Ternyata Ismail wafat sebelum Imam Ja'far As-Shadiq. Akhirnya terpecah jadi dua. Ismailiyah tetap menganggap setelahnya Imam Abu Ja'far As-Shadiq itu adalah Ismail. Sedangkan Syiah Imamiyah yang memiliki 12 imam yang sekarang di Iran itu ya enggak, berarti bukan Ismail tapi Musa al-Kadzim. Tuh yang jadi imamnya, penerusnya. Dari sana pecahan antara Syiah Ismailiyah dengan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Yang sekarang yang banyak itu Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Lah karena begitu ya, maka Ismailiyah selalu hal-hal yang tidak jelas kayak gitu. Karena imamnya saja ghaib gitu loh. Maka ya dia isinya adalah indoktrinasi. Ya dia ya kalau kayak kita misalnya kayak mendapat ilham gitu, ilham dari imamnya yang ghaib itu. Ya, dan tentunya ya itu makin sulit diverifikasi bagaimana kebenarannya. Itu adalah batiniyah. Wal falasifatuh bahan sanwar telok falasifah, kaum filsuf. Wahum haletining falasifah
Yas'umuna panika nyangka pasira falasifah annahum ja'sunguna falasifah ahlul mantiki panika orang ahli mantek, ahli logika wal burhani ban dalil. Dalil yang 100% akurat. Burhan. Yas'umuna annahum ahlul mantiki wal burhan. Nah, kelompok ketiga itu adalah falasifah. Dari 4 kelompok pencari kebenaran, yang ketiga itu adalah golongan filsuf. Siapakah filsuf itu? Filsuf itu mereka yang menganggap dirinya itu adalah seorang yang ahli mantek. Ya karena memang kayak tadi itu kayak mantek itu memang wadiknya itu dari Yunani sana. Aristoteles wadiknya yang menuliskan. Wadik itu bagaimana wadik itu? Pencetus itu bagaimana? Apa yang dimaksud pencetus itu? Jadi semisal siapakah pencetus gravitasi? Siapa? Hah? Kan baru-baru ini. Tahun berapa itu? Baru-baru ini. Apakah sebelum ilmuwan itu gravitasi gak ada? Apakah orang itu mengambang semua? Ya enggak. Sama kayak ini, tapi yang menemukan teorinya itu adalah belakangan ini. Sama semisal pencetusnya nahwu siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Apakah sebelumnya Abu Aswad Ad-Du'ali itu perkataan Arab itu kocar-kacir, berantakan? Ya enggak lah. Justru itu masa kejayaan para syu'ara di sana, di zaman jahiliyah bahkan. Tapi yang menemukan konsepnya, yang merumuskan konsepnya itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali diperintah oleh Sayyidina Ali. Kan baru-baru maksudnya setelah masa kenabian berarti. Apakah di masa kenabian orang kalau bahasa Arab itu rancu? Ya enggak. Justru diadakan nahwu itu karena mulai rancu. Orang mengatakan bahasa Arab. Orang membaca Al-Qur'an mulai keliru, akhirnya diadakanlah nahwu. Semisal siapa pencetusnya ahli logika? Ya Aristoteles. Apakah sebelum Aristoteles itu nggak ada yang berlogika orang gitu? Apakah nggak ada otak semua sebelumnya Aristoteles? Ya nggak ada tetap. Tapi yang merumuskan kaedahnya, oh begini caranya berpikir yang sistematis, berpikir yang benar itu kayak gini lah. Itu adalah Aristoteles, gitulah. Jadi itu yang dimaksud penemu di keilmuan maksud kami. Bukan berarti kayak Thomas Alva Edison menemukan lampu. Apakah sebelumnya dia lampu gak ada? Ya memang gak ada karena baru ditemukan. Atau meskipun kontroversi, ada yang mengatakan dari Islam tetap yang menemukan itu, iman-iman Islam. Lah kalau ilmu bukan kayak gitu, tapi yang merumuskan konsepnya, metodenya itu adalah beliau sekali. Misalnya yang mencetuskan metode baca kitab misalnya, ya kan baru-baru ini ada berkeluaran metode baca kitab. Apakah dulu itu orang nggak bisa baca kitab? Ya kebalik, justru dulu yang hebat-hebat. Sekarang karena mulai minus, akhirnya diperlukan metode-metode baru yang yang memudahkan kepada orang awam untuk baca kitab, gitulah. Itu adalah namanya penemu. Sama itu penemunya mantek, wadeknya kalau di syarah Sulamun Nawaroknya itu adalah Aristoteles, Hakimul Yunani. Hakim itu berarti filsuf, iya. Makanya hukama, yang dimaksud hukama itu kalau di di buku-buku pemikiran itu, ya hukama itu para filsuf, hakim. Itu mantek. Ya. Kita di pesantrennya make mantek, tapi bukan mantek yang murni dari filsafat Yunani, karena di sana banyak kesalahan-kesalahan, makanya disaring sama ulama-ulama setelahnya, disaring, di-upgrade. Lah, bagaimana hukum mempelajari yang setelah disaring? Itu nggak ada ikhtilaf ulama. Yang khilaf itu yang di Yunani tersebut, yang masih bercampur dengan yang di Yunani itu yang khilaf. Ai fil ilmil mantiq alladhi yahtalitu bi syibhil falasifah. Ini memang yang dimaksud khulfu di sini, ini syarahnya.
Itu adalah ilmu mantek yang memang masih ikhtilat, masih bercampur dengan yang falasifah. Karena memang pencetusnya di sana. Kalau Al-Imam Al-Ghazali sendiri malah memfarduhkan fardu kifayah orang belajar mantek. Kenapa? Bahkan sampai beliau mengatakan man la ma'rifata lahu bil mantek la yuthaq bi ilmihi. Orang yang tidak mengetahui ilmu mantek, yang tidak pernah belajar ilmu mantek, la yuthaq bi ilmihi, ilmunya tidak bisa dipercaya. Orang misalnya ahli fikih, dia gak pernah belajar mantek, rawan kesalahan. Kenapa? Ya karena mantek itu gunanya untuk membedakan mana yang ulum yang soheh, mana yang fasid, mana ilmu-ilmu yang benar, mana yang rusak, logikanya rusak mana. Itu mantek alatnya. Orang yang alim tapi dia tidak pernah belajar mantek, dia tidak bisa yang di otaknya ini tidak terstruktur cara berpikirnya, maka rawan sekali kesalahan. Bahkan beliau mengatakan la yuthaq bi ilmihi, tidak dipercaya ilmunya. Tidak dipercaya ilmunya. Karena penyaringnya gak ada. Ilmu mantek itu penyaringnya. Kalau kopi itu ya masih banyak ampasnya gitu. Langsung diminum ya gak bisa. Makanya yang bagus kan memang disaring gitu loh, ampas-ampasnya dihilangkan biar enak diminum. Lah, orang alim yang ahli mantek ya sama kayak kopi yang sudah tanpa ampas, enak langsung bisa diminum. Tapi orang yang alim yang tidak tahu mantek, maka ya kayak kopi, ya masih bermanfaat sih, ada ampasnya, tapi ya harus disaring dulu, harus ditunggu sampai ampasnya turun baru bisa diminum. Gak langsung bisa diminum, itu adalah bedanya antara orang yang ahli mantek dengan enggak. Di sini mantek kelas berapa? 1 kelas apa 2 kelas? 1 kelas. 1 kelas. Enak. Yang pernah belajar mantek itu dibuka lagi. Filsuf pesantren nanti. Wasufiyah tuh ban nomor 4, sufiyah, golongan para sufi. Jadi dari 4 pencari kebenaran ini, yang pertama orang teolog, yang kedua itu ahli kebatinan, yang ketiga itu filsuf, yang keempat itu adalah para sufi. Wahum halatining sufi yadauna panikanya ngaku pasera sufi anahum jak sampuna sufiyah khawasun panika orang-orang khusus, khawasu hadratir rububiyah, panika orang-orang khususnya sisi Allah Subhanahu wa taala, sisi pangeran. Wa ahlul musyahadati ban ahli musyahadah wal mukasyafati ban ahli mukasyafah. Itu yang terakhir, kaum sufi. Itu sama-sama pencari kebenaran, yang mana keempat dari pencari kebenaran ya tipikalnya beda-beda. Kalau mutakallimun itu ahlur ra'yi wan nadhar, batiniyah itu ashabut ta'lim, malah kebalikannya 100%, yang mirip-mirip falasifah dengan mutakallimun ini. Falasifah mereka adalah orang yang ahlul mantik wal burhan. Burhan itu apa? Burhan itu adalah, yang dimaksud burhan adalah al-qiyas al-mu'allaf min yakiniyat liintajil yakini. Adalah qiyas yang al-mu'allaf min yakiniyat, yang disusun dari sesuatu yang memang yakiniyat. Makanya liintajil yakini, untuk menelurkan, menghasilkan sesuatu yang yakini. Jadi dua sesuatu yang yakin akhirnya menelurkan sesuatu yang yakin pula. Saya meyakini bahwasannya Zaid sama kayak Amr, dan saya meyakini bahwasannya Amr itu sama kayak Bakar. Maka natijahnya saya itu yakin bahwasannya Zaid itu sama dengan Bakar. Kalau saya meyakini bahwasannya A sama dengan B, B sama dengan C, maka saya juga meyakini natijahnya A sama dengan C. Biasanya kalau di manteknya al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun, maka wa kullu khamrin haramun, begitu. Setiap santri itu pasti baca kitab
setiap orang yang baca kitab pasti dapat berkah misalnya, maka berarti setiap santri mendapat berkah. Itu adalah metodologi berpikir. Nah, tapi tentunya nanti apakah pasti? Itu kan yang saya contohkan tadi yang pasti. Fakultu fi nafsi. Fakultu maka itu falasifah. Kemudian yang terakhir itu adalah sufiyah. Sufiyah itu beda lagi. Sufiyah itu orang yang khusus, yang ahlul musyahadah wal mukasyafah. Seperti apa mukasyafah musyahadah? Sulit untuk diterangkan karena itu hal yang di luar ra'yu, di luar nadhar, di luar mantik, di luar burhan. Memang hal lain mukasyafah. Makanya ilmu itu kalau di Ihya Ulumuddinnya ada dua. Kata Imam Al-Ghazali, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah ya sebagaimana yang kita pelajari. Semua ilmu fikih, ilmu apa, ilmu yang zahir-zahir itu namanya ilmu muamalah. Ada ilmu mukasyafah. Lah, ilmu mukasyafah itu kalau di Ihya-nya, semua orang itu seharusnya yang bagi harus memiliki bagian di ilmu mukasyafah. Orang yang tidak memiliki bagian di ilmu mukasyafah dikhawatirkannya mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Itu kata Imam Ghazali. Lah, apa yang dimaksud mendapat bagian dari ilmu mukasyafah? Nah, dijelaskan minimal dari bagian ilmu mukasyafah adalah mempercayai orang yang mukasyafah. Itu minimalnya. Atau meskipun dirinya belum mukasyafah, tapi ada sosok wali yang mukasyafah, ya maka kita harus mempercayainya. Kalau nggak percaya gimana? Itu khawatirnya wafatnya nanti matinya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang banyak orang-orang yang ya nggak percaya kewalian, meremehkan kewalian, bahkan menghina para wali, banyak. Bahkan ada satu channel yang isinya memang udah yang dikritik adalah para wali, ngeritik guru sekumpul gitu, ngeritik banyak yang dikritik ya kayak gitu. Itu kan apa ya, mendaftarkan diri secara kasarnya, dia mendaftarkan diri su'ul khotimah. Ya orang yang berani kepada kekasihnya Allah ya tentunya ya bagaimana mungkin dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita waspadai, harus kita jaga. Dan itu adalah hal yang menjadi ciri khas di pesantren. Ciri khas di pesantren yaitu kita diajarkan bagaimana sekiranya kita tidak berani kepada sesuatu yang menyebabkan diri kita terjerumus kepada su'ul khotimah. Coba misalkan bayangkan diri kita tidak pernah di pesantren, hanya sekolah di luaran. Apakah kita sampai memiliki rasa takut kepada hal itu? Itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Fakultuh, maka ngucap pasir kaulah, ada bu pasir kaulah fi nafsi ing dalam abad tibi kaulah. Bahasa sekarang monolog. Ya, beliau ya bercerita kepada dirinya sendiri. Ada kan cara penulisan yang kayak gitu. Cerpen, kadang cerpen itu isinya hanya curhatan diri kepada diri sendiri. Al-haqqu tining kebenaran la ya'du panika tak lebat. Punapa al-haq hadhil asnafal arba'ah tahda kepanika banyak golongan al-arba'ah empat. Nah, kata Imam Ghazali, kebenaran itu tidak mungkin terlepas dari salah satu dari yang empat ini. Apa yang empat? Mutakallimun, batiniyah, falasifah, sufiyah. Fahaulai maka tining kadisa al-asnaf al-arba'ah hum halatining haula asalikuna panika orang yang senyare subula tolabil haqi deka celena nyareh kebenaran.
Fa in saddah maka lamun nyimpang al haqqu panapa kebenaran anhum dari asnaf al arba'ah dari haula fala yabqa maka tak akare fi darkil haqqin dalam nemu kebenaran matmaun penapa harapan. Maka Imam Al-Ghazali berkata kepada dirinya sendiri, di dalam diri beliau berkata, kebenaran itu beliau kan sebelumnya, biar nyambung, beliau sebelumnya telah menyadari bahwasannya setelah beliau sembuh dari dari dilema tersebut, beliau menyimpulkan para pencari kebenaran itu hanya 4 itu, yaitu adalah mutakalimun, batiniyah, falasifah dan juga sufiyah. Maka berarti kata beliau, kebenaran itu gak mungkin lepas dari salah satu yang 4 ini. Ya kalau gak mutakalimun ya batiniyah, kalau gak batiniyah falasifah, kalau gak falasifah sufiyah, ya kalau gak sufiyah falasifah, ya gitulah, berputar di 4 itu. Kenapa? Kalau kebenaran tidak ada di 4 tersebut, maka fala yabqa fi darkil haqqi matmaun, tidak ada harapan untuk menemukan kebenaran. Yang mencari kebenaran itu hanyalah 4 orang tersebut, 4 kelompok tersebut. Lah kalau 4 itu kebenaran tidak ada di salah satu yang 4, ya udah, gak ada harapan menemukan kebenaran. Ya udah, gak ada harapan menemukan kebenaran. Ya misal tadi tripod hilang misalnya, yang mencari 3 orang, maka 3 orang apabila tidak menemui ya gak ada harapan, karena yang mencari itu hanya 3 orang. Misalnya yang menjelajahi antariksa itu adalah hanya para astronot. Lalu mencari sesuatu di antariksa, sesuatu di di langit, maka ya harapan kita hanya kepada para astronot. Kalau astronot gak nemu ya apalagi kita yang ada di sini gitu loh. Makin jauh. Nah, itu adalah kesimpulan beliau dari setelah beliau sembuh dari penyakitnya tersebut. Karena halamat ma'ah sabunga harapan firruju'i dalam abali ila taklidi ka taklid ba'da mufaraqatihi semarena lepas dari taklid. Min syartil muqallid, karena min syartil muqallid setengah dari syarat orang yang senoro, dari orang yang setaklid, Allah ya lama jaqatu oning annahu ja song basera muqallid, annahu ja song guna muqallidun panikah muqallid. Qatu ja oning annahu ja song guna muqallidun panikah muqallid. Kalau semisal tidak ada bukan salah satu dari 4 tersebut, ya gak ada harapan lagi, karena yang mencari kebenaran hanyalah 4. Oh gimana kalau kayak Sufasta'iyah? Ya Sufasta'iyah memang gak mencari kebenaran sedari awal, dia menafikan adanya kebenaran, dia meragukan segala hal, dia bukan termasuk pencari kebenaran. Nah, apakah berarti harus taklid lagi? Bagaimana mungkin orang bisa taklid lagi setelah dia melepaskan dari dirinya taklid? Ya maka sudah bukan taklid lagi. Berarti dia sudah ada di luar taklid tersebut. Ada di luar taklid tersebut. Sama kayak gini misalnya, orang gila, apa syaratnya orang gila itu? Apa syaratnya orang gila? Ada syaratnya enggak orang gila? Orang bisa dikatakan gila apabila dia tidak sadar kalau dirinya gila. Coba dia sadar kalau dirinya gila, apakah bisa dikatakan gila? Gak bisa. Lalu setelah dia sadar ingin gila kembali, bisa nggak? Ya, sulit. Selagi akalnya belum hilang. Kalau akalnya hilang berarti dia sudah gak sadar lagi, dia menjadi gila. Syarat dari orang gila itu dia tidak sadar kalau dirinya gila. Makanya kalau ada teman kamu gila misalnya, ya nggak bisa disadarkan karena dirinya itu tidak sadar kalau dirinya gila. Sama kayak sebagai gambaran, ada orang itu memiliki banyak kepribadian, bahkan istilahnya kepribadian ganda atau bahkan banyak, ada
gitu. Ya orang nggak beres istilahnya. Ada apa seorang sutradara itu mengangkat tema itu, jadi mengkisahkan di sebuah tempat rehab yang memang khusus menangani kasus kejiwaan. Lalu di sana itu ada sebuah kejanggalan sehingga harus mendatangkan seorang detektif. Biasa kan film-film mengangkat detektif itu. Detektif, tapi memang twist endingnya keren. Endingnya ternyata sang detektif itu memang pasien di sana, sehingga sampai penonton pun juga bertanya-tanya, ini yang benar bagaimana? Apakah ini memang detektif yang ingin mengungkap kasus kejahatan yang ada di di rumah sakit jiwa itu, atau memang ini adalah pasien rumah sakit jiwa yang memang diantara penyakitnya adalah dia berkhayal dirinya itu adalah seorang detektif yang hebat, yang ingin detektif yang hebat yang ingin mengungkap sebuah kejahatan besar. Kata dia, di antara kejahatan yang di sana adalah mendoktrin orang yang waras, didoktrin sekiranya dia hilang kesadarannya. Termasuk, makanya dia kata detektifnya, enggak, saya enggak gila. Saya bukan pasien di sini. Saya hanya ingin dijebak, ingin saya digilakan di sini. Kata perawat-perawatnya, enggak, kamu memang orang di sini, tapi berhayalnya detektif. Nah, kayak gitu kan istilahnya, dianya enggak sadar kalau dirinya gila. Kata yang mana yang gila ya, wallahu a'lam gitu loh. Di dunianya mana yang benar? Sampai di endingnya itu dia kata-katanya yang keren itu, ya saya lebih baik mati sebagai detektif yang hebat daripada menerima bahwasanya dirinya adalah gila. Ya, dia tetap beranggapan sebagai detektif. Ya, kata orang rumah sakitnya jiwanya agak beres. Ya itu adalah syarat dari muqallid. Ya, dia harus tidak tahu kalau dirinya muqallid. Bagaimana mungkin dia ingin kembali ke muqallid kalau dirinya sudah sadar kalau dirinya ternyata taklid gitu loh. Gak bisa. Itu berarti sudah ada di luar taklid. Min syaratil muqallid alla ya'lama annahu muqallid. Fa idza alima dzalika maka bila oning pasara muqallid dzalika saungkuna muqallid annahu muqallid in kasarot, maka pecah zujajatu taklidihi penapah kaca taklida muqallid. Wa huwa sya'bun la yur'abu. Wa huwa sya'bun. Wa huwa tining ingkasara zujajat taklid. Sya'bun panika pecahan la yur'abu setak bisa isoson boleh. Wa sya'atun ban tersebar la yulamu setak bisa isatukan. Bitalfiki wa ta'lifi, bitalfiki kelaban ngompolaki wa ta'lifi ban nyoson ila ayyudabah, ila angin ayyudabah kotu ileleaki dilelehkan penapa zujaj bin nadi kelaban apoy wa yustanafu ban ibuat ulang ikabai boleh lahu wa yustanafu ban ikabai ulang Kenapa kasratus zujaj lahu dari mayudabu bin nari sunatun daka kebayan ukhra selain mustajaddatun se toranyar. Nah, kata di sini orang yang sudah menyadari dirinya taklid, maka berarti kacanya itu sudah pecah, kaca taklidnya sudah
pecah. Taklidnya itu sudah pecah, seperti kaca yang pecah. Bagaimana kaca yang pecah? Gak bisa disatukan kembali. Gimana caranya menyatukan kembali kaca yang pecah? Ada caranya, yaitu ya harus memang dibuat ulang, yaitu dilelehkan dengan dengan api sampai leleh, dibuat ulang. Berarti memang membuat ulang. Ya, orang yang sadar dirinya sudah lepas dari kegilaan, dia sudah tidak gila, dia sadar bahwasanya dirinya gila, ya maka ya dia sudah tidak gila lagi. Bagaimana mungkin orang yang sadar dirinya gila bisa gila kembali, bisa gila ketika itu? Gak bisa, kecuali dia kesadarannya sudah hilang lagi. Nah, itu adalah tentang kegilaan, tentang bagaimana kalau sesuatu yang orang sudah sadar dia tidak taklid, dia sadar dia taklid, ya dia sudah bukan taklid lagi. Karena namanya syaratnya orang taklid ya dia harus dia tidak tahu kalau dirinya sedang taklid. Yang dibahas sama beliau di sini adalah tolibin. Tolibin itu adalah memang pencari, bukan pengikut. Bedakan ya antara pencari dengan pengikut. Sedangkan di sini taklid itu ya bukan nggak termasuk tolibin di sana. Nggak masuk tolibin. Nah, pencari kebenaran itu hanyalah 4 tadi. Bukan hanya pengikut tapi memang pencarinya. Kayaknya kalau sama kayak syairnya Imam Abu Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib, innal quluba idza tanafara wudduha syibha zujajati kasruha la yujbaru. Innal quluba idza tanafara wudduha, hati itu kalau sudah hilang rasa cintanya, kabur tanafar, sudah hilang rasa segannya, rasa cintanya, rasa sayangnya. Syibha zujajati kasruha la yujbaru, itu kayak kaca, apabila kaca tersebut pecah tidak bisa ditempel kembali. Itu adalah hati manusia. Itu termasuk ya bagaimana mungkin kalau kita memecahkan hati seseorang, kita mau nempel kembali? Gak mungkin, kecuali kita membuat ulang hati tersebut dari baru lagi, kayak masih anak kecil. Kelanjutan syair itu, wa kadzalika sirrul mar'i illam yatwihi nasyarathu alsinatu tazid wa takdzib. Kadzalika sirrul mar'i, begitupun juga rahasia, kata Sayyidina Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kadzalika sirrul mar'i illam yatwihi nasyarathu alsinatu tazid wa takdzib. Begitupun juga rahasia. Kalau rahasia itu dibocorkan ke orang, ya maka tidak berhenti-henti menambah kebocoran itu, makin menambah, kedustaan makin banyak. Namanya rahasia itu, kalau antum punya rahasia, ya maka seharusnya ke siapapun jangan dibocorkan. Sekali membocorkan, ya maka ya tetap tersebar tazid wa takdzib. Nasyarat al-sinatu tazid wa takdzib. Ya makin banyak lisan-lisan yang menceritakannya itu, makin tersebar. Fabtadatu, maka tulian kaulah li suluki hadi turuki, nempuh panika banyak-banyak, mendalami panika banyak-banyak jalan. Wastiqsa'i ma baneliti barang indah hadil firoki, inalaikana panika firok mubtadian hale ngawelin kaula bi ilmil kalami kalaban ilmu kalam, wa mutanniyan hale nomor 2 kaula bi tariqil falsafati kalaban jalana filsafat, wa mutalitan ban nomor 3 bi ta'limatil batiniyati kalaban pengajaran atau indoktrinasi batiniyah, wa murabbian ban hale nomor 4 bi tariqatis sufiyah kalaban jalan tasawuf. Maka karena kebenaran itu hanya terbatas dari 4 tersebut, dan kalau semisal kebenaran tidak ada di salah satu dari 4, maka gak mungkin kita menemukan kebenaran lagi. Tidak ada harapan menemukan kebenaran, karena para pencari kebenaran hanya 4 itu.
para pencari kebenaran hanya 4 itu. Nggak mungkin orang yang tidak mencari kebenaran malah mendapat kebenaran, enggak. Bukan itu harapan kita. Lah, maka ya beliau setelah menyadari hal itu ya mendalami satu persatu dari masing-masing kelompok. Mutakalimun bagaimana ya beliau dalami sampai menjadi tokoh ilmu kalam yang paling terkenal. Dan juga batiniyah pun beliau dalami, falasifah pun beliau dalami, dan masing-masing ini beliau memiliki karangan-karangan khusus ya, tentang kebatinan, yang menolak kebatinan ya ada, tentang falasifah mulai dari maqasidul falasifahnya sampai dahabatul falasifahnya juga punya Imam Al-Ghazali, memang merumuskan. Wasufiyah ya yang terakhir murabbi'an bitariqis sufiyah. Yang nomor 4 beliau juga meneliti tentang sufiyah, menjalani kesufian. Nah, di belakang ini nanti dibahas satu persatu, ilmu kalam bagaimana hasilnya, filsafat bagaimana hasilnya, kebatinan bagaimana kerancuannya di sana, sufiyah bagaimana hasilnya dari sufiyah itu.